Halo, selamat pagi, Pak Bintang dan teman-teman semua. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai pembangunan rumah kos 4 lantai. Ada Albert, ada Gwenville, saya sendiri, Mandela, Randy, dan Welly. Next. Untuk data proyek, nama proyek kami itu proyek pembangunan kos 4 lantai. Untuk nilai proyeknya sendiri itu sekitar 1,1 M. Manajer proyeknya Kevin. Estimasi waktu proyek kita itu dari 14 Desember 2020 sampai 6 Agustus 2021. Anggota proyek tadi sudah disebutkan. Kalau untuk pemilik proyeknya sendiri PT Sukamaju. Pembangunan rumah kos-kosan setinggi 4 lantai dengan total 21 kamar. Eh, Proyek ini terletak pada Jalan Hadiah, RT 10 atau RW 3, Grogol, Jakarta Barat. Tujuan proyek ini sendiri itu pembangunan residensial atau rumah tinggal. Lingkup pekerjaannya, pekerjaan struktur, termasuk struktur bawah dan struktur atas. Pekerjaan yang di luar lingkup kita itu pekerjaan arsitektur, pekerjaan atap, pekerjaan persiapan, dan pekerjaan MEP. Kriteria pekerjaan diterima owner itu pekerjaan sesuai dengan desain gambar dan metode kerja yang direncanakan dan yang ditetapkan dalam kontrak. Batasannya menggunakan tenaga kerja lokal dan material di daerah Jakarta. Asumsi dasarnya dari proyek ini adalah proses serah terima lahan sesuai dengan waktu yang telah disepakati, tidak ada kendala dalam proses penerimaan dan pembebasan lahan, tidak ada kesalahan pada perhitungan struktur, tanah proyek bersifat datar dan siap untuk langsung dilakukan penggalian, tanah yang digali dapat digunakan kembali sebagai tanah untuk timbunan, muka air tanah di bawah kedalaman penggalian, owner tidak memiliki kesulitan finansial. Next. Jadi ini gambar 3D-nya ada 4 lantai dan 4 lantai keempatnya itu sebenarnya ada atap, tapi kita ada melakukan modifikasi sedikit, jadinya lantai 4-nya itu dak. Next. Berikut ini adalah set plan dari proyek kami. Yang kotak kecil itu merupakan letak mobile crane, ada di sebelah kanan dan di sebelah bawah dari gedungnya. Untuk tanah buangannya ada di yang lingkaran itu sudah ada tulisannya. Untuk tanda panah itu merupakan alur kerja dari ekskavator dalam penggalian pondasinya. Gudangnya ada berada di bawah, sebelahnya ada direksi kit, dan jalan raya atau jalan keluar masuk dari alat berat ada di sebelah kanan dari lokasi proyek tersebut. Untuk pembangunannya akan dilakukan pertama yaitu pondasi. Setelah pondasi selesai, lanjut ke pembangunan lantai 1, balok kolom, ke lantai 2, balok kolom lagi, sampai lantai atap. Untuk pembangunan tangga lantai 1 ke lantai 2 menunggu selesainya pekerjaan di lantai 2. Sedangkan untuk pekerjaan tangga lantai 2 dan 3 menunggu pekerjaan lantai 3 selesai. Dan pekerjaan dinding dilakukan setelah pekerjaan tangga selesai. Berikut ini merupakan spesifikasi crane yang kami gunakan. Kami mengasumsikan working radius yang digunakan adalah 14 meter, padahal sebenarnya di site sendiri yaitu hanya 12, tapi kami memakainya 14 meter. Sedangkan untuk boom length-nya kami memakai sepanjang 17 meter. Ini gambarannya. Untuk rantai yang digunakan yaitu kami menggunakan rantai dengan ukuran 10 mm. Kami menggunakan 2 jenis yaitu yang straight sling dan 2 leg sling. Nah, untuk pengecekan daripada pengangkatan ini ada 15 item, sekitar 15 item. Yang pertama kita akan memeriksa apakah operator dari crane itu memiliki sertifikasi. Kemudian kita akan memeriksa keadaan tanah serta posisi dari outrigger ketika pada saat mobile crane itu memasang outriggernya di atas tanah. Apakah dalam keadaan yang stabil tanahnya dan apakah dalam keadaan yang rata. Kemudian apakah diperhitungkan juga radius jangkauannya dapat mencapai titik tujuan dari pengangkatan serta panjang dari boomnya. Lalu dengan mengetahui radius jangkauan serta panjang boom, maka kita juga akan mengetahui kapasitas maksimum pengangkatannya berdasarkan lifting plan yang tadi sudah
dijelaskan oleh Welly dari pihak schedule. Lalu kemudian kita akan melihat apakah beban yang diangkat itu melebihi kapasitas maksimum dari pengangkatan tersebut, dan kita juga akan memeriksa apakah sling yang digunakan mengalami cacat, dan juga apakah konfigurasi atau pemasangan dari sling itu sudah tepat atau tidak. Kita juga mempertimbangkan kecepatan angin, karena berdasarkan penelitian, kecepatan angin saat melakukan operasi pengangkatan itu tidak boleh lebih dari 30 km per jam. Lalu juga kita akan mempertimbangkan lagi apakah sudah dilakukan pertemuan dari pra-pengangkatan antara operator dengan pihak lain terlibat. Next. Berikut ini merupakan lingkup pekerjaan yang akan kami lakukan. Pekerjaan struktur bawah ini meliputi pekerjaan tanah, di mana di dalamnya terdapat pekerjaan galian dan pekerjaan timbun tanah. Lalu ada pekerjaan pondasi yang di dalamnya meliputi pekerjaan backcasting, urukan pasir, lantai kerja, penulangan pondasi, dan pekerjaan pengecoran pondasi. Lalu dilanjutkan dengan pekerjaan struktur atas, ada pekerjaan beton bertulang, pekerjaan pasangan batu, dan pekerjaan struktur tangga. Untuk pekerjaan beton bertulang meliputi pekerjaan backcasting, pekerjaan penulangan, dan pekerjaan pengecoran. Untuk pekerjaan struktur tangga juga meliputi pekerjaan backcasting, penulangan, dan pekerjaan pengecoran juga. Nah, ini merupakan dana galian untuk pekerjaan tanah, kemudian beserta ada potongannya ya, potongan arah X dan potongan arah Y. Next. Ini untuk POQ pekerjaan tanah, ini masuk dalam item bill nomor 1, yaitu pekerjaan galian. Struktur bawah, pekerjaan galian tanah, buang tanah, dan urukan tanah kembali menggunakan alat berat berupa ekskavator dan dump truck. Kedalaman galian pondasi tidak lebih dari 1,95 meter, didapatkan volumenya sebesar 138,7 meter kubik. Penggalian slope didapatkan volume 11,1 meter kubik. Pembuangan dan pengangkutan material galian ke lokasi pembuangan keluar dari proyek didapatkan sebesar 149,8 meter kubik. Pengurukan pondasi didapatkan sebesar 110,3 meter kubik. Next. Dari hasil yang sebelumnya itu, ini merupakan contoh perhitungan yang didapatkan dari perhitungan galian tanah, galian slope, sama pengurukan. Galian tanah panjangnya 2,3, lebar 2,3 dengan tinggi 1,95. Di sini galian tanah untuk P1 jumlahnya ada 4, didapatkan volumenya 41,262 meter kubik. Untuk P2 galian tanah ada 2 tipe juga. P2-nya ada 2 tipe ukuran, ada yang 2,8 sama sahabat. Ya, untuk P2 ada 2,8, untuk yang di tengah ada 2 biji, yang di kiri ada 1 P2-nya. Didapatkan totalnya untuk galian tanah 138,704 meter kubik. Kemudian untuk pengurukan didapatkan dari galian dikurang volume pondasi. Galiannya 138,704 dikurang 28,36, didapatkan pengurukan sebesar 110,348 meter kubik. Selanjutnya untuk analisis harga alat, itu untuk ekskavator menggunakan ekskavator CAT tipe 320D dengan volume bucket 0,9 meter kubik dan faktor efisiensi sebesar 42 menit per jam yaitu 0,7, faktor BFF 0,8, estimasi tanah dan tanah organik, faktor koreksi S sebesar 0,91, estimasi derajat putar 180 derajat, faktor CT sebesar 0,35 dengan estimasi tanah lempung dan tanah lunak. Kemudian perhitungan produktivitasnya yaitu volume dikali 60 per CT dikali S kali BFF kali faktor efisiensi. Didapat produktivitasnya 33,3824. Kemudian nilai koefisiennya yaitu 1 dibagi 73,3824, didapat hasilnya 0,0136. Selanjutnya ada analisa loader. Menggunakan loader tipe 918F dengan faktor BFF 1 menit dengan LT waktu muat sebesar 0,05 menit.
dengan asumsi berbutir seragam agregatnya. Kemudian faktor koreksi waktu 0,02 tambah 0,01 dikurang 0,04 menit dengan asumsi 0,02 adalah kondisi tanah butir campuran, 0,01 timbunan dengan tinggi di bawah 3 meter, dan 0,04 dituang ke truk. Menggunakan ukuran bucket 1,2 meter kubik, grafik HT dan RT 0,05, kemudian faktor efisiensi 0,7 juga, CT sebesar 0,59. Didapat produktivitas sebesar 85,4237 dengan nilai koefisien 0,011706. Kemudian analisa mobile crane menggunakan crane Tadano TL 250E dengan kapasitas maksimal 25 ton. Dengan nilai efisiensi 0,75 dan kapasitas pengangkatan itu 3 ton karena estimasi working radius sebesar 14 meter dan boom length sebesar 17 meter. Dengan CT 15 menit didapat produktivitas sebesar 9.000 dengan nilai koefisien 0,000111 untuk pengangkatan per kilo pembesian. Lanjut. Kemudian analisa dump truck. Kita menggunakan dump truck Hino dengan kapasitas 8 meter kubik. Dengan estimasi waktu bongkar muat selama 6 jam dan siklus per hari itu ada 2. Jadi kita menggunakan sistem sewa untuk analisa dump truck ini dengan biaya 18 juta per bulan. Kemudian jumlah produktivitas itu 16 meter kubik per hari. Kemudian dibagi 1/16 didapat koefisiennya 0,0625. Selanjutnya ada analisis harga satuan pekerjaan tanah. Untuk koefisien pekerja itu diambil dari jurnal. Kemudian untuk alat sudah dihitung tadi dengan total harga pekerjaan galian tanah itu sebesar Rp22.047. Kemudian pekerjaan urukan ini diambil dari SNI untuk koefisien pekerjaannya. Kemudian alatnya sudah dihitung dengan total harganya itu sebesar Rp22.394. Sedangkan untuk pekerjaan buangan itu sama, sudah dihitung tadi untuk alatnya dan tenaga kerjanya itu dari jurnal dengan total harga Rp58.783 per meter kubik. Kemudian untuk pekerjaan galian slough itu diambil dari SNI pekerjaan tanah nomor 2853 2008 dengan harga total dari nanti di-cut ya. Ulang-ulang dah yang ini. Kemudian ada pekerjaan galian slough. Itu koefisien untuk pekerja didapat dari SNI pekerjaan tanah nomor 2853 tahun 2008 dengan jumlah harga satuan pekerjaannya sebesar 26.400. Kemudian ada pekerjaan urukan pasir per meter persegi. Itu untuk koefisiennya sudah menggunakan nilai dari SNI dan untuk bahan urukan pasirnya itu sebenarnya di site kita memakai 5 cm, itu harusnya 0,05. Cuman dari SNI itu ditentukan bahwa kalau untuk pengurukan harus dikali 1,2 dari total volume. Lanjut. Berikut ini merupakan penjadwalan pekerjaan tanah. Jadi untuk setiap penjadwalan pekerjaan apapun, yaitu didapatkan durasinya dengan mengkalikan koefisien yang telah didapatkan di dalam AHSP dengan mengkalikannya dengan volume pekerjaannya. Jadi untuk hasilnya sendiri juga tergantung dengan satuan dari koefisiennya. Misalkan koefisiennya memakai koefisien pekerja kan OH. Jadi dibagi dengan total pekerjanya. Misalnya durasinya 10 hari,
lalu dibagi jumlah pekerjanya misalnya 10, jadi durasinya adalah 1 hari. Untuk pekerjaan di dalam proyek ini sendiri menggunakan 2 tim dengan masing-masing 10 orang. Sedangkan untuk satuan yang jam didapatkan durasinya dalam jam juga. Jadi untuk pekerjaan tanah kira-kira memakan waktu sebesar 19,72 hari atau 20 hari. Ini hari kerjanya dari Senin sampai Jumat, di mana 1 minggunya libur. Dan ini yang warna merah merupakan jalur kritis di dalam proyek kami. Ya, jadi untuk manajemen kualitas pada pekerjaan tanah ada 4 daftar pengecekan. Yang pertama kita lakukan pengecekan terhadap area penggalian, kemudian juga ada dimensi kedalaman dan elevasi, kepadatan tanah dan elevasi dari tanah timbun. Standar SNI yang digunakan dalam pekerjaan tanah ini yaitu SNI 1738/2018 yaitu untuk uji CBR lapangan untuk kepadatan tanah. Asumsi pada pekerjaan tanah ini yaitu tanah hasil galian yang tanah hasil galian digunakan kembali sebagai tanah timbunan dan tanah galian bersifat kering. Nah, untuk peralatan pengecekan pekerjaan tanah, kita menggunakan measuring tape untuk mengukur panjang dan dimensi ataupun area penggalian, kemudian juga automatic level untuk mengukur elevasi, water pass juga untuk mengukur kerataan dan elevasi, serta seperangkat alat uji CBR untuk melakukan pengecekan terhadap kepadatan tanah. Nah, berikut ada ITP-nya. Yang pertama, untuk penggalian sendiri, ada tadi pengecekan area penggalian, di mana terdiri dari pengecekan titik patok, serta marking posisi pada setiap titik. Lalu untuk dimensi kedalaman, kita memeriksa panjang dan lebar lubang galian, serta memeriksa kedalaman dari lubang galian itu. Next. Nah, lalu dilanjutkan dengan penimbunan tanah. Penimbunan tanah tadi ada 2 pengecekan, yaitu pengecekan kepadatan tanah serta elevasi tanah timbun. Nah, di mana kepadatan tanah ini menggunakan uji CBR, lalu juga elevasi tanah timbun ini berdasarkan gambar potongan yang sudah dijelaskan tadi oleh tim DED. Nah, berikut ada checklist yang lebih detailnya. Di sini untuk checklist penggalian tadi terdiri dari 2, yaitu pengecekan titik patok dan panjang dan lebar lubang galian, seperti yang sudah dijelaskan. Nah, adapun acuan-acuan gambar yang dipakai di sini untuk pengecekan galian ini, yaitu ada gambar nomor 14 pada titik patok untuk menentukan titik-titik as bangunan. Lalu kemudian juga ada nomor 15 sampai 16 serta 37 sampai 38 itu terkait dengan potongan denah galian dan potongan dari denah galian tersebut. Next. Pada penimbunan tanah ini kami mengacu pada SNI 1738/2018. Ini hasil pengujiannya yaitu CBR minimum sebesar 7% setiap lapisan tanah. Lalu pengecekan elevasi tanah timbun itu disesuaikan dengan gambar 15 dan 16. Next ada pekerjaan pondasi. Nah, ini gambar yang digunakan nanti untuk perhitungan volumenya. Ini ada denah galiannya, denah pondasi maksud saya. Kemudian ada potongannya itu untuk pondasinya kan ada 2 tipe, dan potongannya juga ada 2 tipe. Next. Ini untuk POQ pekerjaan pondasi. Untuk pasir uruk didapatkan volume 2,1 meter kubik, lantai kerjanya 2,1 meter kubik. Kemudian untuk pembesian di pondasi menggunakan pembesian pondasi BJTS 420A diameter 25 dengan berat 1840,7 kg. Untuk pembesian pondasi P2 BJTS 420AD 25 dengan berat 2204,9 kg. Backcasting P1 didapatkan 26,6 meter persegi, backcasting P2 17,2 meter persegi. Untuk pengecoran pondasi P1 didapatkan 15,5 meter kubik, dengan pengecoran pondasi P2 didapatkan 12,9 meter kubik. Next.
Ini untuk pekerjaan pengecoran pondasinya menggunakan beton K300, didapatkan P1 dengan panjang 1,2, lebar 1,2 dengan tinggi 0,6, jumlah pondasinya sebanyak 4, didapatkan volume sebesar 3,456 meter kubik. Untuk lantai kerjanya dengan panjang 1,2, lebar 1,2 dengan tinggi 0,05 dengan jumlah 4, didapatkan 0,288 meter kubik. Untuk lantai kerja di P1 dengan ukuran panjang 2, lebar 2 dengan tinggi 0,05 dengan jumlah pondasi sebanyak 5, didapatkan volume pengecoran lantai kerja sebanyak 1 meter kubik. Untuk pasir uruknya di P1 dengan panjang 2, lebar 2 dengan tinggi 0,05 dengan jumlah pondasinya 5, didapatkan juga dengan volume 1 meter kubik. Untuk P2 dengan panjang 2,5, lebar 2,5 dengan tinggi 0,8 dengan jumlah pondasi di sebanyak 2, didapatkan 10 meter kubik. Untuk lantai kerja P2 2,5 dan 2,5 dengan tinggi 0,05 dengan jumlah 2, didapatkan 0,625 meter kubik. Lantai kerja P2 dengan panjang 2,5 dengan lebar 1,45 dengan tinggi 0,05 dengan jumlah pondasi sebanyak 1, didapatkan volume 0,181 meter kubik, sehingga ditotalkan volume pengecoran untuk volume pondasi didapatkan 28,36 meter kubik. Next. Untuk volume pekerjaan backcasting fondasi menggunakan backcasting bata ringan dengan dua tipe jenis fondasi P1 dan P2, di mana P1 dengan panjang 1,2, lebar 1,2 dengan tinggi 0, jumlah pondasinya 4, didapatkan luasnya sebesar 8,640 meter persegi. Dengan P1 juga masih, tapi dengan panjang 2, lebar dengan tinggi 0,6 dengan jumlah pondasi sebanyak 5, didapatkan luas sebesar 18 meter persegi. Untuk P2 didapatkan dengan panjang 2,5, lebar 2,5 dengan tinggi 0,8 dengan jumlah pondasi sebanyak 2, didapatkan luas untuk backcastingnya sebesar 12 meter persegi. Untuk P2 dengan ukuran 2,5, lebarnya 1,45 dengan tinggi 0,8 dengan jumlahnya 1, didapatkan luas sebesar 5,160 sehingga totalnya didapatkan 17,160 meter persegi. Next. Ini untuk perbanding schedule pembersihan pondasi bisa dilihat di mana dengan contoh yang diambil adalah P1 dengan ukuran 1,2, di mana besi yang berwarna merah itu kita bisa lihat ada A, B, dan C, di mana A-nya itu 0,450, B-nya 1,120, dengan C-nya 0,450. Besi yang digunakan adalah D25-250. Diameter 25, spacingnya 250. Cutting length-nya ini didapat 2,02 dari jumlah A tambah B tambah C, sehingga didapat 2,02. Kemudian untuk jumlah kebutuhan besi untuk pembersihan pondasi ini itu dimasuk dalam number yang nilainya 10, didapat dengan formula Run-out 1,2 dibagi spacingnya dibagi 1000 karena spacingnya masih dalam milimeter, dibagi 1000 dikali 2 sehingga dapat 10. Untuk pembersihan diameter 25 jumlahnya 28, itu didapat dari jumlah pondasi dikali jumlah besi dikali cutting length sehingga didapat 28. Yang untuk berwarna hitam sama dengan warna yang dengan hitungan dengan warna merah. Dengan pembersihan juga sama, D25 spacing 250 sehingga didapatkan jumlah besi yang digunakan adalah 78. Sehingga total pembersihan untuk fondasi di P1 adalah 1840,7. Next untuk P1. Next kemudian untuk yang P2 hitungannya masih sama, dan kemudian sehingga didapatkan jumlah berat pembersihannya adalah 2108,9. Next.
Kemudian untuk AHS pekerjaan pondasi itu untuk pondasi P1 berukuran 1,2 kali 1,2. Itu untuk koefisien pekerjaannya sudah diambil dari SNI 2836 tahun 2008. Kemudian untuk koefisien jumlah bata ringannya itu yaitu dihitung dengan mencari luasan yaitu 1,2 kali 1,2 dikali 0,6 itu tingginya dikali 4 sisi, kemudian dibagi dengan luasan dari ukuran bata ringan yaitu 0,12. Setelah itu baru dibagi dengan 1,2 kali 1,2 kali 0,6 lagi. Jadi untuk pondasi P1 ini membutuhkan bata ringan sebanyak 13,54 dengan total harga Rp156.969. Selanjutnya untuk pondasi P2 perhitungannya sama, itu didapat harga Rp146.336. Kemudian untuk pembesian pada pondasi itu menggunakan D25 dengan nilai koefisien tenaga kerja itu diambil dari SNI 7393 tahun 2008 dengan besi ulir itu koefisiennya 1,01 karena pembesian ini nanti akan ada pengujian yaitu pengujian uji tarik dan uji lengkung. Kemudian kren tadi sudah dihitung, bar bending dan bar cutter itu saya dapat dari jurnal. Dengan total harga untuk besi ulir D25 ini sebesar Rp18.910. Kemudian untuk pengecoran pada pondasi itu menggunakan K300 dengan nilai SLAM 12 plus minus 2 cm. Itu untuk K300 ini untuk tenaga kerjanya itu didapat dari SNI, kemudian beton K300-nya ini memiliki koefisien 1,03 karena akan ada uji SLAM dan uji kuat tekan beton. Konkrit pump sudah dihitung dan konkrit vibrator itu hitungnya per meter kubik karena kita sistemnya sewa dengan total harga Rp1.005.428. Berikut ini merupakan penjadwalan pekerjaan pondasi. Jadi pekerjaan pondasi terdiri dari backcasting, bata ringan, pekerjaan urukan pasir, pengecoran lantai kerja, pekerjaan pembersihan pondasi, dan terakhir pekerjaan pengecoran, di mana di dalamnya juga termasuk pekerjaan curing. Jadi durasi yang didapatkan untuk pekerjaan pondasi ini kurang lebih sebesar 18,1 hari. Jadi dari tanggal 4 Januari tahun 2021, di mana proyek struktur bawahnya dimulai, dan selesainya pada tanggal 28 Januari tahun 2021. Untuk manajemen kualitas pada pekerjaan pondasi ada sekitar 11 daftar pengecekan, yaitu pertama dimensi pemasangan serta tebal beton decking, dimensi pemasangan backcasting. Lalu juga ada juga nanti kita akan melakukan pengecekan terhadap tebal lapisan pasir uruk serta lantai kerja. Kemudian pengecekan baja tulangan dari segi mutu, kemudian jarak spasi. Kemudian juga untuk beton kita akan melakukan cek terhadap selam, pemadatan, kuat tekan serta curing. Nah, standar SNI yang digunakan ada SNI 2847 2019, 2005 2017, 8389 2017, 0410 2017, 1972 2008, 033976 1995, 974 2011, 6880 2016, 6369 2008, SCI 308, dan SCI 309. Jadi ada standar-standar yang digunakan seperti berikut. Lalu asumsi pada pekerjaan pondasi yaitu beton yang digunakan menggunakan beton ready mix. Nah, peralatan yang digunakan untuk pengecekan pekerjaan pondasi sendiri, pertama ada measuring tape untuk melakukan pengecekan terhadap dimensi, lalu juga mesin uji tarik logam untuk melakukan uji tarik baja tulangan, uji lengkung logam untuk uji lengkung pada baja tulangan, ada automatic level untuk elevasi,
lalu ada perlengkapan selam tes untuk melakukan uji selam, vibrating rate tachometer untuk melakukan uji pada pengecekan pada vibrasi vibrator. Kemudian juga ada termometer untuk mengukur suhu pada saat curing, dan water pass untuk melakukan pengecekan terhadap perataan dimensi dari backcasting. Nah, ITP pekerjaan pondasi sendiri sebagai berikut. Sebagian besar kriteria penerimaan ini mengacu pada SNI yang tadi sudah disebutkan, serta beberapa gambar seperti gambar potongan EE dan potongan FF pada denah galian, lalu juga detail dari pondasi P1 dan P2 di 37 dan 38. Next. Next lagi. Next lagi. Nah, berikut untuk checklistnya. Checklist pengurukan pasir, pengecoran lantai kerja, dan pemasangan backcasing fondasi. Nah, jadi pertama melakukan pengecekan terhadap dimensinya terlebih dahulu dengan mengacu pada gambar yang sudah disebutkan tadi, kemudian tebal pengurukan pasir serta tebal lantai kerja. Nah, tebal pengurukan pasir dan lantai kerja sendiri ditentukan setebal 5 cm. Next. Lalu untuk checklist pembersihan pondasi seperti yang tadi sudah disebutkan, ada pengecekan mutu baja tulangan dengan menggunakan uji tarik dan uji lengkung. Ya, jadi ada pertama memeriksa dulu keadaan tulangannya, lalu melakukan pengujian kuat tarik berdasarkan SNI 205/2017, lalu juga melakukan uji lengkung berdasarkan SNI 0410/2017. Next. Lalu ada pengecekan ikatan dan jarak spasi tulangan, itu menyesuaikan pada gambar 37-38, yaitu detail pondasi P1 dan P2, dan juga memeriksa kait standar dari ikatan pada pembersihan pondasi. Next. Lalu ada checklist pada pengecoran pondasi, yang dimana ada metode uji selam berdasarkan SNI 197/2008 dengan nilai selam yang diharapkan yaitu 12 plus minus 2 cm. Lalu ada pemeriksaan vibrasi pemadatan beton dengan mengacu pada SCI 309R tabel 5.1. Lalu juga ada metodenya dengan mengacu pada SNI 033976 1995 dengan mengacu pada gambar 24 dan gambar 25. Lalu ada juga pengujian kuat tekan, di mana pengujian kuat tekan ini berdasarkan SNI 1974/2011. Lalu kemudian melakukan curing dengan mengacu pada SNI 2847 serta SCI 308. Next. Selanjutnya itu ada pekerjaan beton bertulang. Nah, untuk pekerjaan beton bertulang itu terdiri dari balok, kolom, dan pelat. Nah, di sini saya lampirkan gambar denah lantai 1, nanti yang digunakan untuk perhitungan volumenya. Next. Nah, ini ada detail-detailnya dari setiap kolom, pelat, dan balok ya. Jadi, kolom kita ada 2 tipe, dan baloknya itu ada 4 tipe. Saya sudah lengkapi dengan potongannya, dan denah pelat sudah saya lengkapi nanti untuk perhitungan volumenya akan dijelaskan selanjutnya. Next. Ini untuk POQ pekerjaan beton bertulang, di mana yang diambil contoh adalah struktur lantai 1, pekerjaan kolom, pembesian kolom K1 menggunakan besi BCTS 420 D25 didapatkan volume dengan berat 2416,2 kg. Untuk pembesian kolom K2, besi BCTS 420A diameter 25 juga didapatkan 2416,2 kg. Dengan sengkang yang digunakan diameter 10 mm didapatkan 274,4 kg. Untuk backcasting kolom K1 didapatkan 50,4 meter persegi, backcasting kolom K2 didapatkan 16,8 meter persegi. Untuk pengecoran kolom K1 didapatkan 5 meter kubik, pengecoran kolom K2 didapatkan 1,7 meter kubik. Next. Ini untuk pekerjaan balok, pembesian balok 300 x 500 menggunakan besi BCTS 420A diameter 29 didapatkan volume 422,1 kg.
besi BCTS 420A diameter 22 239,7 kg, besi BCTS 420A D19 didapatkan volume 421,4 kg, besi BCTS 420A dengan diameter D16 61 kg, dengan sengkang diameter didapat 10 mm dengan volume 305,5 kg. Untuk pembesian balok dengan ukuran 200 x 400 menggunakan besi BCTS 420A diameter D25 dengan volume 144,6 kg. Dengan besi BCTS 420A dengan diameter D16 didapatkan volume 22,6 kg. Dengan sengkang diameter 10 mm didapatkan volume 16,6 kg. Backcasting balok 300 x 500 didapatkan dengan volume 98,1 meter persegi. Backcasting balok 200 x 400 didapatkan dengan volume 8,3 meter persegi. Untuk pengecoran balok 300 x 500 didapatkan dengan volume 14,7 meter kubik. Dengan pengecoran balok 200 x 400 untuk di lantai 1 didapatkan dengan volume 0,8 meter kubik. Next. Ini untuk BOQ lantai 1 untuk pekerjaan plat lantainya. Untuk pembersihan plat lantai menggunakan BCTS 420A dengan volume didapatkan sebesar 4.179,33 kg. Backcasting menggunakan backcasting konvensional didapatkan volume 207 meter persegi. Pengecoran plat lantai didapatkan dengan volume 8 meter kubik. Next. Next. Untuk volume plat lantai diambil contoh pada lantai 1 dengan ada dua tipe S7 dan S8, di mana S7 dengan panjang 6,825 meter dengan lebar 5,8 meter dengan tebal 0,12. Jumlah S7 sebanyak 3 didapatkan volume 4,75 meter kubik. Untuk S8 dengan panjang 5,075 dengan lebar 5,8, tebalnya 0,12 dengan jumlah 3, volume didapatkan 3,53 meter kubik. Sehingga total untuk pengecoran plat di lantai 1 yaitu sebesar 8,28 meter kubik. Kemudian untuk backcasting plat lantai untuk tipe S7 dengan panjang 6,825, lebar 5,8 didapatkan sebesar 39,585 meter persegi. Untuk S8 dengan panjang 5,075 dengan lebar 5,8 didapatkan luas area sebesar 29,435 meter persegi sehingga totalnya 69,02 meter persegi untuk backcasting plat lantai 1. Next. Ini adalah contoh PBS plat lantai untuk pekerjaan di plat lantai di lantai 1, di mana kita bisa lihat dibagi beberapa section besinya dan dibagi 8. Untuk yang pertama bisa dilihat bentuknya ada yang A, B, dan C, di mana A itu 0,12, B-nya 5,8, C-nya 0,12 dengan diameter 10/200. Cutting length yang didapat sebesar 6,120 itu didapat dari jumlah A tambah B tambah C, sehingga didapat 6,120. Untuk number itu dimaksudkan adalah jumlah besi yang dibutuhkan untuk pembesian di plat lantai 1 ini. Didapat dengan formula yaitu round up, panjang plat sisi yang di satunya, dibagi spacing 200, dibagi spacingnya itu 200 dibagi 1000, kita rubah ke dalam meter sehingga didapatkan 26. Untuk length of barnya dengan 10 diameter 10 didapatkan sebesar 477,36. Ini didapat dari hasil perkalian dari jumlah plat, number, sama cutting length-nya, sehingga didapat sekian. Untuk yang di bagian 2, yang untuk B-nya itu didapatkan A-nya itu 0, B-nya 5,595 itu panjangnya, C-nya 0 dengan diameter 10, spacing-nya 250. Cutting length-nya juga sama seperti atas, perhitungannya didapatkan 5,595. Dengan number-nya juga di run out sama, didapatkan 24. Sehingga untuk
berat besi untuk dengan tipe yang melurus seperti itu dibutuhkan berat sebesar 402,84. Untuk ketiga, 4, 5, 6, dan 7, dan 8 perhitungan sama dengan 1, 2 untuk numbernya di round up, sehingga total untuk di plat lantai 1 didapatkan jumlahnya sebesar 4.179,3 kg. Next. Ini untuk perhitungan volume kolom tipe K1, panjangnya 0,4, lebarnya 0,4, tingginya 3,5, jumlah kolomnya itu sebanyak 9, hingga dapat volume 5,04 meter kubik. Untuk K2 0,4, lebarnya 0,4, tingginya 3,5, jumlah kolomnya 3, volumenya didapatkan 1,68 meter kubik, sehingga totalnya didapat untuk pengecoran kolom di lantai 1 adalah 6,72 meter kubik. Untuk backcasting kolom di lantai 1, K1 dengan panjang 0,4, lebar 0,4, tingginya 3,5, jumlah kolomnya sama 9, didapatkan luas 50,4 meter persegi. Untuk K2, panjangnya 0,4, lebar 0,4, tingginya 3,5, jumlah kolomnya 3, didapatkan luas area sebesar 16,8 meter persegi, sehingga totalnya untuk backcasting kolom di lantai 1 adalah 67,2 meter persegi. Next. Nah, ini adalah untuk pembesian bar bending schedule di kolom yang kita ambil contoh di kolom K1 di lantai 1 dengan bar shape-nya dibagi dua, yang satu untuk pembesian yang warna hitam, yang kedua itu yang warna biru itu untuk sengkangnya. Untuk yang warna hitam, yang A, B, dan C, yang untuk A-nya itu didapat 1 tuh dari 40 kali diameternya itu 25 dibagi 1000 sehingga 1. Untuk B-nya itu panjang kolomnya ditambah 1,95 dikurang 0,06 didapatkan 5,390. Untuk diameternya itu digunakan 6D25. Cutting length-nya didapat dari jumlah A tambah B tambah C, sehingga dapat 6,59. Untuk diameter D25 dibutuhkan banyaknya besi itu sebanyak 474, itu didapat dari jumlah kolom dikali number dikali cutting length, sehingga didapat 474. Untuk sengkangnya digunakan sengkang D10 400, di mana dibagi bentukannya seperti kotak di A dan C. A-nya 0,4, B-nya nggak ada, nggak masuk, C-nya 0,4. Diameternya D10 400. Cutting length-nya sama seperti yang di atas, perhitungannya di jumlah didapat 1,52. Untuk numbernya didapat 24, sehingga untuk pembesian di length of bar untuk di sengkangnya didapat 333,79 kg. Next. Ini untuk total pembesian di lantai 1 kolom K1 dan K2 didapatkan total beratnya yaitu sebesar 2.633,4 kg. Next. Ini untuk perhitungan volume balok di lantai 1, yang diambil contoh di lantai 1 dengan tipe 300 x 500. Panjangnya 5,7, lebar 0,3 dengan tinggi 0,5, jumlah baloknya adalah 9, volumenya didapatkan 7,70 meter kubik. Untuk yang tipe yang sama tapi dengan panjang 6,725 dengan lebar 0,3, tinggi 0,5 dengan jumlah balok sebanyak 4, volume didapatkan adalah 4,04 meter kubik. Dengan panjang 4,975, lebar 0,3, tinggi 0,5 didapatkan dengan jumlah balok 4 didapatkan volume 2,99 meter kubik, sehingga total pengecoran balok untuk tipe 300 x 500 yaitu sebesar 14,72 meter kubik. Untuk tipe 200 x 400 panjangnya dengan 6,825, lebar 0,2, tinggi 0,4, jumlah baloknya sebanyak 1, didapatkan volume 0,55 meter kubik. Untuk panjang tipe 204 x 400 dengan panjang 3,5, lebarnya 0,2, tinggi 0,4 dengan jumlah balok sebanyak 1,
didapatkan volume 0,28 meter kubik. Sehingga total untuk pengecoran tipe balok tipe 200 x 400 yaitu sebesar 0,83 meter kubik. Untuk backcasting balok didapatkan total 98,10 meter persegi. Untuk backcasting balok tipe 200 x 400 didapatkan total 8,26 meter persegi. Next. Ini untuk pembersihan barbending schedule untuk balok di lantai 1. Kita bisa lihat di sini dibagi 4 bagian, yaitu ada warna merah, ada warna hitam, ada warna pink, ada warna biru. Biru untuk sengkangnya, yang merah itu di bagian atasnya, yang hitam itu untuk pembersihan di tengahnya, yang pink itu di bawahnya. Untuk balok yang pertama, yang B itu didapat dari yang B bagian pertama didapat dari 1/4 kali panjang baloknya ditambah 20 dikali diameter, diameternya itu 29 dibagi 1000 dikali 2 sehingga didapat 4,52. Untuk numbernya dikasih 3, jumlah baloknya sebanyak 2, sehingga didapat untuk berat length of bar untuk di diameter 19 didapat sebesar dari jumlah balok dikali number dikali cutting length-nya didapat sebesar 34,2 kg. Untuk bagian B yang berwarna hitam itu didapatkan cutting length-nya itu dari panjang B-nya langsung 6,725 dan number kedua jumlah baloknya sebanyak 2. Untuk length of bar di diameter 19 didapat dari jumlah balok dikali number kali cutting length dapat 26,9. Untuk yang di warna pink, warna merah muda, sama seperti yang di atas, dipakai cutting length-nya diambil dari B-nya langsung. Untuk beratnya yang di diameter 29 didapat dari jumlah balok dikali number dikali cutting length, didapat 18,09 kg. Untuk sengkangnya A sama C, A-nya 0,3, C-nya 0,5, diameternya 10, spacingnya 200. Numbernya didapat dari di round up, kemudian dikali panjang baloknya, kemudian dibagi 1000 ditambah 1, kemudian didapat sehingga hasilnya 35. Untuk length of bar untuk di 10, diameter 10 didapat sebesar 105,49 kg. Next. Sehingga untuk berat total di pembersihan balok di lantai 1 didapat totalnya dibagi ada balok 1 dan balok kedua didapat totalnya 1817,3 kg dan 183,8 kg. Next. Kemudian untuk analisis harga satuan pekerjaan beton bertulang itu untuk backcasting kolom, balok dan plat lantai itu mengacu kepada untuk koefisiennya mengacu kepada SNI nomor 3434 tahun 2008 tentang AHS kayu dan untuk harganya itu sendiri berdasarkan AHS SNI tahun 2017-2018 lingkup pekerjaan arsitektural. Nah, itu didapat untuk pekerjaan backcasting per meter persegi itu harganya Rp150.940. Baiklah, kemudian untuk analisis harga satuan pekerjaan beton bertulang itu ada kita memakai besi ulir itu ada 8 jenis. Dimulai dari D8, D10, D13, D16, D19, D22, D25 dan D29. Perhitungan ini sendiri perhitungan besi ulir ini berdasarkan
SNI 7393 tahun 2008 tentang AHS besi. Nah, ini didapat untuk BJTS 420A ukuran D8 itu harganya Rp16.343. Sedangkan untuk D10 itu dari setiap pembesian pembedanya itu ada di koefisien tenaga kerjanya. Kenapa begitu? Karena semakin tebal dari pembesian tersebut maka pengerjaannya akan semakin sulit. Sedangkan kalau untuk krennya itu barbending dan barkatar itu sudah disebutkan tadi dari mana. Sedangkan untuk nilai dari 1,01 itu adalah untuk lebihnya itu untuk pengecekan nanti untuk uji tarik dan uji lengkung. Untuk D10 didapat harganya sebesar Rp16.770. Untuk pembesian D13 itu didapat harganya sebesar Rp17.198. Untuk ukuran pembesian D16 itu Rp17.626. Untuk D19 itu harganya Rp18.054. D22 Rp18.482. D25 sebesar Rp18.910. Dan D29 sebesar Rp19.338. Selanjutnya untuk pengecoran beton K250 ini digunakan untuk plat lantai. Didapat harga total untuk pengecoran per meter kubik itu sebesar Rp964.300. Dan pengecoran untuk K300 itu digunakan untuk pengecoran balok, kolom, dan fondasi yang tadi itu sudah disebutkan harganya sebesar Rp1.005.428. Berikut ini adalah penjadwalan pekerjaan beton bertulang. Jadi pekerjaan itu dibagi menjadi lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai atap. Untuk lantai 1 yaitu tie beam dan plat lantai dan kolom. Untuk lantai 2, 3 itu balok, plat lantai, dan kolom. Sedangkan lantai atap hanya balok dan plat lantai. Untuk pemasangan balok sendiri juga menggunakan scaffolding. Untuk pekerjaan struktur atas, di mana yang meliputi pekerjaan beton bertulang untuk tie beam, balok, plat lantai, dan kolom, dimulai pada akhir bulan Januari, yaitu pada tanggal 29, dan selesai pada bulan Agustus di tanggal 6, dengan total durasi yaitu sekitar 135 hari kerja. Lalu untuk manajemen kualitas pada pekerjaan beton bertulang sendiri, seperti yang bisa dilihat daftar pengecekannya ada 11. Nah, sebenarnya ini daftar pengecekannya hampir mirip dengan daftar pengecekan pada pondasi, hanya saja perbedaannya bahwa di pembesian pada beton bertulang lebih detail, yaitu memperhatikan ada panjang sambungan lewatan tulangan, kemudian juga panjang penyaluran tulangan. Nah, berbeda di situ. Sedangkan kalau misalnya tadi di pondasi itu lebih ada tambahan pengecekan pada pasir ruruk dan lantai kerja dan tidak ada panjang sambungan lewatan serta penyaluran. Next. Standar SNI atau standar yang digunakan sama, yaitu dari SNI 2847 hingga SEI 309. Lalu asumsinya juga sama, yaitu beton yang digunakan juga merupakan beton ready mix. Next. Peralatan yang digunakan pun sama, dari measuring tape, mesin uji, mesin uji tarik, uji lengkung, kemudian automatic level. Kemudian juga ada perlengkapan selam tes, ada vibrating rate tachometer, termometer, serta water pass. Nah, pada ITV pekerjaan beton bertulang, standar kesesuaian atau kriteria penerimaan yang digunakan itu mengacu pada standar-standar yang tadi sudah disebutkan, serta beberapa gambar, yaitu gambar dari balok, kolom,
detail balok, detail kolom, dan detail pelat. Yaitu ada dari 24 sampai 25 untuk detail kolomnya, balok dan balok anak itu dari 26 sampai 36, detail tulangan pelat dari 44 sampai 55, serta detail potongan pelat dari 54 sampai 67. Ada juga untuk pemeriksaan kait standar dan jarak spasi tulangan itu tadi mengacu pada tadi detail dan juga standar KS1 dan KS2 untuk kait standarnya. Lalu juga ada gambar detail sambungan lewatan itu mengacu pada gambar detail sambungan lewatan nomor 41. Next. Nah, dilanjutkan juga ada pengecekan penyaluran tulangan pada pembesian itu mengacu pada gambar detail penyaluran di mana nomor 40. Serta juga detail potongan plat untuk penyaluran platnya di nomor 56 sampai 67. Lalu untuk pemasangan back casing sendiri seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa ada pengecekan beton decking, kemudian dimensi dan elevasi, dan juga pengecekan pemasangan dan pelepasan back casing, dan itu mengacu pada gambar-gambar detail kolom, detail balok, serta potongan pelat. Next. Oke, pada pengecoran akan ada pemeriksaan metode selam, uji selam, kemudian vibrasi, kuat tekan, serta metode curing. Perbedaannya di sini adalah pada tata cara curing, pada beton bertulang karena ada beberapa elemen struktur, yaitu ada elemen struktur kolom serta balok dan pelat, maka untuk tata cara curingnya untuk kolom sendiri itu dilakukan 3 hari setelah pengecoran karena pelepasan back casing ini dilakukan setelah 3 hari. Lalu untuk untuk balok dan plat itu sekitar 7 hari karena dilakukan pelepasan back casingnya juga sekitar 7 hari sehingga curingnya dilakukan setelah pelepasan back casing dilakukan. Next. Berikut untuk checklistnya, seperti yang tadi sudah disebutkan, beberapa kriteria penerimaannya disesuaikan dengan gambar-gambar detail tadi. Dan juga ada beberapa hal yang juga sama dengan fondasi, seperti mengacu pada SNI 2005-2017 untuk uji kuat tariknya, dan untuk uji kuat lengkungnya mengacu pada SNI 0410-2017. Next. Ini juga sama, hanya saja hanya terdapat perbedaan pada gambar yang diacu, gambar yang didasarkan, dan juga untuk pengecekannya ada tadi tambahannya 2, yaitu pengecekan penyaluran dengan mengacu pada gambar 40, dan juga panjang penyaluran mengacu pada gambar 40 dari 56 sampai 67. Next. Untuk pemasangan back casing sendiri, ada pengecekan tebal beton, kemudian juga tebal beton decking, ada pengecekan dimensi dan elevasi, panjang lebar back casing, serta pengecekan pemasangan dan pelepasan back casing. Next. Untuk pengecoran hampir sama dengan fondasi, ada metode uji selam yang dimana selamnya juga disyaratkan 12 plus minus 2 cm. Lalu ada juga pengecekan concrete vibrator di mana mengacu pada SI 309R. Lalu juga metode vibrasinya mengacu pada SNI 03376-95 dengan mengacu pada gambar 24 dan gambar 25. Next. Lalu untuk uji kuat tekan sama pada mengacu SNI 1974-2011. Lalu juga tata cara curingnya mengacu pada SNI 247-2019 pasal 265.5.3. Oke, jadi selanjutnya ini adalah pekerjaan dinding. Nah, ini gambar yang akan digunakan untuk perhitungan volume saya sudah lampirkan, ada dari dana dindingnya, kemudian ada konfigurasi dindingnya dari atas dan dari samping. Next. Ini untuk BOQ pekerjaan dinding. Pekerjaan dinding diambil contoh BOQ di lantai 1 menggunakan pasangan bata ringan. Volumenya sebesar 321,2 meter persegi. Next. Untuk volume pekerjaan dinding diambil contoh di pada lantai 1
didapatkan total panjang dinding yaitu 111,82, tingginya 3, didapatkan volume 335,46. Kemudian kita ada asumsi untuk faktor pengurang luas dinding, di mana ada pintu dan jendela. Jumlah pintu ada 5, panjangnya 0,9, lebar 2,1, luasnya 9,45 meter persegi. Untuk jendela jumlahnya ada 10, panjangnya 0,6, lebarnya 0,8, luasnya didapatkan 4,8 meter persegi. Sehingga jumlah faktor pengurang luasan dinding yaitu 14,25. Sehingga luas total pasangan dinding menjadi 321,21 meter persegi. Next. Kemudian untuk AHS pekerjaan dinding itu menggunakan SNI 6897/2008 dengan harganya itu ditentukan dari AHS pekerjaan struktural tahun 2018. Ini untuk koefisien bata ringannya itu kenapa 12? Karena ukuran dari satu buah bata ringan itu volume luasannya itu 0,12. Jadi kalau untuk memasang bata ringan untuk ukuran 1 meter persegi itu membutuhkan 12 buah. Dengan total harga itu Rp119.851. Berikut ini penjadwalan pekerjaan dinding. Jadi dibagi menjadi 3, yaitu lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Pekerjaan dinding lantai 1 dikerjakan setelah pekerjaan struktur lantai 2 telah selesai. Lantai 2 dikerjakan setelah lantai 3 selesai. Dan untuk dinding lantai 3 dilakukan setelah lantai atap selesai. Jadi didapatkan durasi pekerjaan dinding untuk lantai 1 yaitu selama dari tanggal 20 Mei 2021 sampai 27 Mei, kurang lebih seminggu. Untuk lantai 2-nya selama 6 hari, lantai 3-nya juga 6 hari. Sehingga untuk seluruh pekerjaan dinding, kenapa hasilnya bisa 56 hari? Karena itu menunggu pekerjaan-pekerjaan struktur untuk diselesaikan terlebih dahulu. Lalu untuk manajemen kualitas pada pekerjaan dinding ada 3 daftar pengecekan utama, yaitu pengecekan adukan mortar, kemudian ada pengecekan konfigurasi pemasangan dinding, serta pengecekan tebal dinding. Dan peralatan yang digunakan cukup satu alat, yaitu measuring tape, karena hanya untuk melakukan pengukuran-pengukuran pada konfigurasi pada tebal dinding saja. Next. Nah, untuk pengecekan adukan mortar sendiri, ini mengacu pada spesifikasi teknis, yang dimana komposisi adukan mortarnya harus sesuai dengan yang dibutuhkan spesifikasi teknis, nanti dijelaskan lebih detail pada checklistnya. Untuk pengecekan konfigurasi, mengacu pada gambar konfigurasi dinding 42, yang dimana tadi sudah dilampirkan oleh tim DED, ada gambar konfigurasi pemasangan dindingnya. Lalu juga pengecekan tebal dinding juga mengacu pada gambar tampak atas konfigurasi dinding 43 yang juga tadi sudah dilampirkan oleh tim DED. Next. Nah, untuk checklist pemasangannya, untuk komposisi adukan mortar yang kita gunakan berdasarkan yaitu semen PC dengan pasir pasangnya itu berbanding 1:4. Lalu juga konfigurasi pemasangan dindingnya sesuai dengan gambar 42. Lalu untuk pengecekan tebal dinding, itu tebal dinding yang digunakan itu sebesar 20 cm sesuai dengan gambar 43. Selanjutnya ada pekerjaan tangga. Nah, di sini saya sudah lampirkan potongan tangga ya dari samping dengan detail-detail tulangannya untuk nanti mempermudah dalam memperhitung volume pekerjaan. Next. Ini untuk BOQ pekerjaan tangga pada lantai 1. Untuk pembersihan tangga menggunakan besi BCTS 420A dengan diameter 13, didapatkan volume sebesar 130,47 kg. Kemudian dengan besi BCTS 420A dengan diameter 8, didapatkan volume 33,31 kg.
Bagi sting tangga didapatkan volume 5,21 meter persegi. Untuk pengecoran tangga di lantai 1 didapatkan volume 0,5 meter kubik. Next. Ini perhitungan volume pekerjaan tangga. Untuk pekerjaan tangga di volume anak tangga dengan lebar 1, tinggi 0,17, panjang 0,27, jumlah anak tangga ada sebanyak 9, dapatkan volume 0,21 meter kubik. Untuk volume plat lantai tangga di lantai 1 dengan lebar 1, tingginya 0,07, panjangnya 4,21, didapatkan volume 0,29 meter kubik, sehingga totalnya didapatkan untuk pengecoran di lantai 1 yaitu 0,50 meter kubik. Untuk bagi sting tangganya, lebarnya 1, tingginya 0,17, panjangnya 0,27, jumlah anak tangganya sebanyak 9, volumenya didapatkan 0,41 meter persegi. Untuk plat tangganya, lebarnya 1, tingginya 0,07, panjangnya 4,21, didapatkan 4,80, sehingga totalnya untuk bagi sting tangga yaitu 5,21 meter persegi. Next. Ini untuk PBS pembesian tangga. Dibagi bar shape-nya dibagi 7. Untuk yang pertama yang di warna biru didapatkan A-nya 0,15, B-nya 0,5206, C-nya 0,034. Diameter pembesi yang digunakan yaitu 8 dengan spacing 200. Cutting length ini didapat dari hasil penjumlahan dari A tambah B tambah C, sehingga didapatkan 0,705. Untuk number atau besi yang dibutuhkan untuk pembesian di bar shape di bagian 1 ini menggunakan formula yaitu round up 1,75 dibagi 0,175 dikali 1 dibagi spacingnya dibagi 1000 ditambah 1,75 dibagi 0,175 kurang 1 dikali 1 dibagi spacingnya lagi dibagi 1000 sehingga didapat 95. Untuk length of bar untuk di 8 didapatkan dari jumlah tangganya dikali numbers-nya dikali cutting length-nya sehingga didapatkan 66,93. Untuk di bagian B-nya yang di warna merah, B-nya didapatkan 0,920. Untuk diameternya 8, spacingnya 0. Cutting length-nya didapatkan dari yang bagian B-nya 0,920. Untuk numbers-nya, besi yang dibutuhkan yaitu dengan formula round up 1,75 dibagi 0,175 ditambah 1,75 dibagi 0,175 kurang 1. 1,75 ini adalah tinggi tangga untuk di bagian potongan pertamanya dari lantai dasar ke lantai 2. 1,75 0,175 itu ada tinggi anak tangganya sehingga didapatkan 19. Untuk length of bar diameter 8 didapatkan sama dari yang di atas, didapatkan 17,48. Untuk bar shape bagian 3 dengan warna hitam ini didapatkan dari di mana A-nya itu 0,15, B-nya 0,189, C-nya 3,16, D-nya 0,83, E-nya 0,07, F-nya 0,85, G-nya 3,33, H-nya 0,14. Ini dari A sampai H ini merupakan panjangnya, jadi per potongan itu punya panjang masing-masing. Diameternya 13, spacingnya 200. Untuk cutting length-nya didapatkan dari jumlah A sampai H dijumlahkan, sehingga didapat jumlahnya 8,707. Untuk numbers-nya dengan formula yang sama seperti di atas didapatkan 5. Kemudian length of bar-nya diameter 13 dengan didapatkan dari jumlah tangga dikali numbers dikali cutting length-nya sehingga didapatkan 43,54. Sehingga untuk pembesian tangga totalnya didapatkan 163,8 kg untuk di lantai 1.
Next. Selanjutnya untuk AHS pemasangan bikisting tangga itu menggunakan SNI 3434 tahun 2008 tentang AHS kayu dan nilai koefisien sudah disesuaikan, yaitu untuk koefisien bahan itu sudah dibagi 2 karena estimasi bikisting dapat digunakan 2 kali dengan total harga per meter persegi itu Rp175.421. Next. Dan untuk pengecoran tangga menggunakan K250 dengan nilai SLAM 12 plus minus 2 itu dengan harga Rp964.300. Berikut ini penjadwalan pekerjaan tangga. Jadi tangga lantai 1 ke lantai 2 dikerjakan setelah lantai 2 selesai. Untuk lantai 2 dan lantai 3 dilakukan setelah pekerjaan di lantai 3 selesai. Pekerjaan tangga masing-masing meliputi pekerjaan backisting, pembesian, pengecoran, dan curing. Jadi untuk pekerjaan tangga lantai 1 dan lantai 2 memakan waktu sekitar 12,5 hari. Begitu pula dengan pekerjaan tangga lantai 2 menuju ke lantai 3. Jadi pekerjaan tangga memakan durasi kurang lebih 47 hari. Ya, untuk manajemen kualitas pada pekerjaan tangga, ada 9 daftar pengecekan, yang di mana pertama pengecekan pada dimensi elevasi dan posisi pada backisting, kemudian pengecekan pemasangan dan pelepasan, kemudian pengecekan tebal beton decking, mutu baja tulangan, ikatan dan jarak spasi tulangan, selam beton, vibrasi pemadat beton, kotakan beton, serta metode curing. Next. Untuk standar SNI yang digunakan itu hampir sama dengan beton bertulang, yaitu dari SNI 2847 hingga SCI 309. Asumsinya pun sama, yaitu beton yang digunakan juga menggunakan beton ready mix. Nah, untuk peralatan yang digunakan untuk pekerjaan tangga juga sama, yaitu ada measuring tape, kemudian mesin uji tarik untuk mutu baja tulangannya, mesin uji lengkung, dan automatic level untuk elevasi. Next. Ada juga perlengkapan selam tes untuk uji selam, vibrating rate tachometer untuk uji vibrasi beton, termometer untuk mengukur suhu pada metode curing, serta water pass untuk mengukur perataan di pemasangan backisting. Nah, untuk pekerjaan tangga sendiri, ITP-nya sebagai berikut, yang dimana pertama-tama dilakukan pengecekan dimensi. Untuk keseluruhan dari ITP ini, sebagian besar mengacu pertama pada gambar denah struktur, karena gambar tangga untuk tampak atasnya berada pada denah struktur dari lantai 1 hingga atap di gambar 1-4. Kemudian juga untuk gambar lebih detail pada tulangannya, dilihat pada gambar potongan AA, yaitu 9, untuk elevasi pada tangganya diukur dari gambar potongan AA, yaitu nomor 9, serta gambar detail tangga, yaitu nomor 39. Memeriksa panjang dan lebar backisting pun sama, mengacu pada gambar lantai 1-4, dan gambar detail tangga nomor 39. Kemudian untuk metode pemasangan backistingnya mengacu pada SNI 6880 2016. Lalu untuk pengecekan material setelah pelepasan backisting mengacu pada SNI 6880 2016 dan spesifikasi teknis. Lalu untuk pengecekan beton decking sesuai dengan gambar detail tangga 39. Jadi tebal seni betonnya berapa, itu disesuaikan dari gambar detail tersebut. Next. Untuk pembesian, ada pengujian memeriksa keadaan tulangan, yaitu kemudian pengujian kuat tarik, serta uji lengkung. Lalu juga ada pengecekan beton dan jarak spasi tulangan, yaitu memeriksa spasi serta kait standar dari tulangannya. Next. Nah, untuk pengecoran hampir sama untuk sebagian besar pekerjaan beton bertulang, yaitu ada selam beton, kemudian ada uji kuat tekan beton, serta
pengecekan metode curing. Next. Nah, berikut checklistnya hampir sama dengan pekerjaan beton bertulang juga, hanya saja perbedaannya untuk pemasangan backcasting ini terdapat pada gambar yang diacu, yaitu untuk pada backcasting tangga ini gambarnya itu dari gambar 14 sampai 4, kemudian gambar 9 serta gambar 39. Next. Pembesiannya juga sama, hanya saja pembesian pada tangga tidak sedetail pada beton bertulang. Pada tangga tidak begitu diperhatikan sambungan lewatan dan juga panjang penyalurannya. Untuk pengecekan mutu baja tulangannya ada memeriksa keadaan tulangan, pengujian kuat tarik baja, dan uji lengkung sesuai dengan SNI yang tadi SNI yang tertera. Next. Kemudian pembesian tangga dilanjutkan dengan ikatan dan jarak spasi. Nah, untuk ikatan dan jarak spasi ada 3 bagian, ada pelat tangga, anak tangga, serta pelat bordes yang dimana semuanya mengacu pada nomor 39. Lalu untuk kait standarnya mengacu hanya pada gambar KS2. Next. Untuk pengecoran hampir sama dengan pekerjaan beton bertulang, yaitu metode uji selam beton yang dimana selamnya diharapkan mencapai 12 plus minus 2 cm. Lalu juga pengecekan peralatan concrete vibrator yang dimana mengacu pada SCI 309 dan metode vibrasinya mengacu pada SNI 033976-1995. Next. Lalu ada pengujian kuat tekan yang juga mengacu pada SNI 1974-2011. Kemudian tata cara curing yang mengacu pada SNI 2847-2019 serta SCI 308. Next. Kemudian ini RAB dari total dari volume BOQ yang telah diisi dengan AHS itu untuk pekerjaan tanah harga totalnya Rp14.624.594. Untuk pekerjaan pondasi sebesar Rp117.939.932. Untuk pekerjaan di lantai 1 itu sebesar Rp257.368.349. Untuk pekerjaan lantai 2 sebesar Rp219.288.226. Untuk lantai 3 Rp250.631.167. Untuk pekerjaan lantai atap sebesar Rp129.975.575. Untuk pekerjaan tangga sebesar Rp7.837.348. Untuk pekerjaan dinding sebesar Rp77.977.219. Dan untuk pekerjaan pengecekan itu sebesar Rp25.150.000. Dengan total anggaran biaya itu sebesar Rp1.100.816.411. Oke, jadi ini merupakan network diagram dari proyek ini. Yang pertama adalah pemilihan vendor, terdiri dari pencarian vendor, penerimaan penawaran vendor, lalu pemilihan vendor, dan pengiriman barang. 4 aktivitas dalam pemilihan vendor ini merupakan pekerjaan yang berada di dalam jalur kritis. Setelah pemilihan vendor selesai, proyek ini baru bisa dimulai. Dimulai dari pekerjaan struktur bawah, yaitu ada pekerjaan tanah, di dalamnya ada pekerjaan gali tanah. Dalam pekerjaan gali tanah, terdapat pengecekan area gali tanah menggunakan ekskavator dan pengecekan dimensi. Nah, jadi di dalam Microsoft Project ini untuk mengetahui durasinya kurang lebih telah dimasukkan juga aktivitas-aktivitas pengecekan yang telah disampaikan pada slide-slide sebelumnya. Lalu ada pekerjaan timbun tanah dan pekerjaan penggalian tie beam. Nah, yang merah-merah ini merupakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam jalur kritis. Setelah pekerjaan tanah selesai, dilanjutkan dengan pekerjaan pondasi. Ada backcasting dibagi menjadi 2 section. Setelah itu dilanjutkan dengan urukan pasir setebal 5 cm.
Ini ada pekerjaan pengecoran lantai kerja tidak menggunakan concrete pump tetapi menggunakan pekerja biasa. Untuk pembersihannya juga dibagi menjadi 2 section. Nah, untuk durasi untuk rebar ini menggunakan koefisien dari bar cutter. Kenapa menggunakan bar cutter? Karena koefisien bar cutter lebih besar dibanding koefisien dari bar bending tersebut sehingga durasinya lebih lama. Jadi untuk menjaga-jaga saja. Lalu ada pengecekannya juga pemasangan besi. Pemasangan besi ini menggunakan koefisien dari mobile crane yang telah dihitung sebelumnya. Ada pengecekan tebal beton decking juga. Setelah itu pekerjaan pengecoran pondasi di mana ada slam test. Pengecorannya sendiri hasil durasi ini didapatkan dari volume pekerjaan dikali dengan koefisien dari concrete pump sendiri. Koefisiennya itu 0,111. Untuk yang tadi koefisien dari bar cutter adalah 0,004. Setelah pekerjaan pondasi dan pekerjaan tanah selesai, baru bisa dilanjutkan dengan pekerjaan struktur atas. Dimulai dari lantai 1, yaitu ada pekerjaan tie beam dan plat lantai. Tie beam dan plat lantai ini dikerjakan secara bersamaan karena pekerjaannya memang dapat dikerjakan secara beriringan. Lalu dibagi menjadi 2 section seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Setiap sectionnya menggunakan 10 pekerja. Backcastingnya ada pemotongan, masih ini menggunakan koefisien dari tukang kayu di mana koefisiennya itu dalam satuan OH sebesar 0,33. Pengecekan dimensi, pemasangan backcasting kayu, terus ada pembesian, pemasangan tulangan menggunakan koefisien dari mobile crane, rebarnya menggunakan bar cutter. Section B-nya sama seperti section A, lalu dilanjutkan dengan pengecoran. Setelah pengecoran selesai dilakukan curing setelah beton ini berumur 7 hari. Dilakukan curing selama 7 hari juga. Setelah tie beam dan baloknya selesai dilanjutkan dengan pekerjaan kolom dibagi menjadi 2 section juga. Isinya hampir sama untuk backcasting, pembesian, lalu pengecorannya juga serta curingnya. Bedanya curingnya hanya pada pelepasan backcasting hanya menunggu selama 3 hari. Kalau untuk tie beam dan plat lantai menunggu 7 hari. Lantai 2 bedanya cuma tie beam diganti menjadi balok. Untuk pekerjaan-pekerjaan di dalamnya sama saja. Begitu juga dengan lantai 3 masih sama. Nah, lantai atap ini hanya pekerjaan balok dan plat lantai. Lalu ini ada pekerjaan tangga lantai 1, lantai 2, backcastingnya. Ini pembesian. Untuk pekerjaan tangga ini tidak masuk di dalam jalur kritis ya. Untuk semua pekerjaan tangga. Lalu pekerjaan dinding. Lantai 1, lantai 2 dibagi menjadi 2 section juga biar cepat selesainya. Terdapat pengecekan adukan mortar. Section A, section B. Ini maksudnya adalah pemasangan dindingnya sendiri. Lalu pengecekan konfigurasi pasangan batanya. Lalu pengecekan tebal dinding. Sama untuk setiap lantai, bedanya di lantai 3 ini masuk ke dalam jalur kritis karena ini merupakan aktivitas terakhir di dalam proyek ini. Untuk lebih jelasnya bisa saya perlihatkan network diagramnya. Ini merupakan network diagramnya. Hampir semua pekerjaan struktur masuk ke dalam, setiap aktivitasnya masuk ke dalam jalur kritis. Yang benar-benar tidak masuk ke dalam jalur kritis yaitu pekerjaan tangga saja. Nah, yang ini. Biru semua dia, nggak ada merah-merahnya. Kira-kira seperti ini. Baiklah, kemudian untuk kurva S,
itu dihitung menggunakan bobot pekerjaan. Nah, bobot pekerjaan ini didapat dari total biaya pekerjaan dibagi dengan total anggaran. Setelah itu, baru dari nilai tersebut dibagi dengan jumlah durasi yang telah ditentukan oleh Welly, bagian schedule. Oke, jadi kira-kira kurva S-nya seperti ini dari pekerjaannya telah dijabarkan dari dijabarkan setiap minggunya, setiap bulan didapatkan hasil seperti ini. Di mana hampir agak landai ya. Oke, untuk risk breakdown structure untuk project ini yang pertama itu ada kualitas. Di bawah kualitas itu ada kecacatan material. Lalu untuk risiko yang kedua itu ada financial. Kalau untuk financial itu ada perubahan kebijakan pemerintah. Kedua ada inflasi. Ketiga ada human error. Lalu untuk risiko yang ketiga itu ada teknis, di mana di dalamnya terdapat penggunaan alat berat, risiko kesalahan metode kerja, risiko material, risiko force major. Lalu yang keempat itu ada desain dan teknologi. Di dalam desain dan teknologi itu ada risiko desain gambar. Lalu untuk risiko yang kelima itu ada risiko personalia dan organisasi, di mana di dalamnya terdapat risiko sumber daya manusia dan dan risiko organisasi. Risiko yang terakhir itu ada risiko kontraktual, di mana di dalamnya terdapat risiko perubahan dan penambahan peraturan kontrak, risiko perselisihan kedua belah pihak, risiko kebangkrutan, dan risiko pelanggaran kontrak. Next. Ini untuk probability impact ratingnya. Di dalam probability impact rating itu terdapat yang konsekuensi deskriptor, ada insignificant, minor, moderate, major, sampai ke atas catastrophic. Lalu ada juga likelihood deskriptor, di mana terdapat rare, unlikely, possible, likely, dan juga almost certain atau frequent. Next. Lalu ini untuk risk assessment matrix-nya. Next. Yang pertama dalam risk register itu ada risiko kualitas. Dalam risiko kualitas itu ada segregasi, honeycombing, scaling, dan cold join. Nah, kalau untuk segregasi itu reasonnya itu karena getaran pada saat pengecoran berlebihan sehingga beton kurang padat. Lalu untuk honeycombing itu reasonnya karena kandungan agregat halus yang rendah dan kebocoran cetakan atau kurangnya pemadatan. Kalau untuk scaling itu penyebabnya karena lapisan permukaan hanya mengandung agregat halus dan telah mengeras terlalu cepat. Lalu yang keempat itu ada cold join, di mana beton mengeras dengan cepat, jumlah agregat halus terlalu banyak, dan segregasi agregat kasar. Nah, kalau untuk efek proactive risk control dan reactive risk control bisa dilihat di tabel ini. Next. Untuk risiko kualitas selanjutnya itu ada blowholes, retak plastik, korosi besi, dan spalling. Kalau untuk blowholes itu penyebabnya selang flow yang rendah, kekuatan yang terlalu besar, dan waktu pengadukan yang terlalu lama, sehingga terjadi induksi dengan udara. Retak plastik penyebabnya itu perawatan beton umur awal yang buruk dan perbedaan kondisi cuaca yang ekstrim. Kalau untuk korosi besi itu dikarenakan karbonisasi, terkena aliran arus listrik, dan terkontaminasi senyawa korosif. Kalau untuk spalling sendiri, pemadatan saat pelaksanaan yang kurang baik, sehingga mortal tidak dapat mengisi rongga-rongga antar agregat, kebocoran pada backcasting yang menyebabkan air atau pasta semen keluar, dan campuran yang terlalu banyak air. Lalu untuk proactive risk control dan reactive risk controlnya bisa kita lihat pada tabel samping di sebelahnya. Next. Lalu ada risiko finansial. Risiko finansial itu ada kenaikan harga alat dan material.
Itu dikarenakan harga sumber daya yang meningkat karena terjadinya inflasi, sehingga nilai sumber dayanya menjadi, meningkat atau lebih mahal. Kalau untuk proactive risk control-nya itu kita memberikan uang muka dengan harga yang telah disepakati, agar ketika ingin dipakai materialnya, harga tetap dengan yang telah disepakati di awal. Kalau untuk reaktifnya kita melakukan pencarian vendor baru yang dapat memberikan harga sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Next. Lalu ada risiko teknis, di mana risiko teknis ini terdiri dari ketidaksesuaian spesifikasi, kehilangan material, keterlambatan pengiriman material dari supplier. Untuk ketidaksesuaian spesifikasi itu disebabkan karena pengawasan yang lemah pada pengadaan materialnya. Lalu kalau untuk kehilangan material, kurangnya keamanan di sekitar lingkungan proyek, sehingga adanya kehilangan material. Kalau untuk yang keterlambatan pengiriman material dari supplier, itu dikarenakan kurangnya ketegasan terhadap supplier, sehingga supplier telat melakukan mobilisasi material ke proyek. Untuk proactive risk control dan reactive risk control bisa kita lihat pada tabel di samping. Next. Lalu untuk risiko teknis selanjutnya itu ada force major atau alam. Yang pertama itu gempa bumi. Gempa bumi itu disebabkan oleh site project berada pada daerah yang rawan gempa. Itu proactive risk control kita mempersiapkan kemungkinan terjadinya gempa dengan memasang scaffolding dengan baik dan benar, penggunaan APD dan alat keselamatan pada pekerja yang sesuai aturan yang telah ditentukan. Lalu untuk reactive risk control-nya menyediakan fasilitas gawat darurat dan alat evakuasi untuk menolong pekerja. Yang kedua itu ada banjir, dikarenakan curah hujan yang terlalu tinggi pada site project dan tersumbatnya saluran pembuangan pada site project. Lalu proactive risk control-nya itu melakukan persiapan menghadapi banjir dengan cara penempatan material di tempat yang sesuai dan mengantisipasi banjir dengan menyiapkan saluran drainase yang baik. Untuk reactive risk control-nya membuat saluran pembuangan yang baik atau memompa air keluar ke gorong-gorong dengan mesin pompa. Yang ketiga itu ada kebakaran, dikarenakan kelalaian pekerja dalam melakukan aktivitas yang berhubungan dengan api. Untuk proactive risk control-nya itu memperketat aturan di lingkungan proyek dan memberikan tanda-tanda warning di sekitaran proyek. Untuk reactive risk control-nya, mendiskusikan alokasi biaya akibat risiko ini dengan owner sesuai dengan tercantum dalam kontrak. Next. Untuk risiko teknis selanjutnya itu ada kesalahan metode kerja, di mana terdiri dari pekerja yang kurang kompeten disebabkan oleh penempatan dan penerimaan pekerja yang tidak pada bidangnya. Lalu ada metode perencanaan kerja yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, dikarenakan kurangnya persiapan dari tim perencanaan proyek atau pada tim survei. Lalu selanjutnya itu ada alat berat, di mana adanya kemungkinan alat berat yang digunakan di dalam proyek mengalami kerusakan. Penyebabnya adalah adanya kemungkinan mesin mengalami overheating, kebocoran oli, rusaknya spare part. Proactive risk control-nya itu meminta logbook perawatan alat berat tersebut kepada vendor, apakah alat berat terawat apakah alat berat terawat dan aman digunakan. Untuk reactive risk control-nya melakukan klaim perbaikan kepada vendor penyewa alat berat. Next. Selanjutnya itu ada risiko desain dan teknologi, di mana di dalamnya terdapat adanya perubahan desain. Dikarenakan karena kurangnya koordinasi antara kontraktor dengan owner. Untuk proactive risk control-nya itu melakukan komunikasi kepada owner untuk memastikan kembali desain yang dibuat. Untuk reaktifnya, melakukan komunikasi ulang untuk memperbaiki desain yang diinginkan oleh owner. Next. Selanjutnya ada risiko personalia dan organisasi. Yang pertama ada sumber daya manusia, di mana di dalamnya terdapat pekerja yang kurang kompeten. Dikarenakan perusahaan mempekerjakan para pekerja yang tidak berpengalaman dan tidak bersertifikat. Terus yang kedua ada dalam sumber daya manusia ada juga mogoknya para pekerja dikarenakan pekerja yang meminta kenaikan gaji. Lalu yang kedua ada organisasi, di mana dalamnya terdapat terjadinya komunikasi yang kurang baik sesama divisi atau organisasi. Dikarenakan memiliki pemahaman dan persepsi yang berbeda serta tidak mampu menyamakan persepsi masing-masing. Lalu terjadinya perselisihan di dalam sebuah organisasi dikarenakan adanya
persaingan, serta dominasi terhadap suatu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Untuk proactive risk control dan reactive risk control bisa kita lihat pada tabel di samping. Next. Selanjutnya risiko kontraktual, di mana yang pertama itu ada perubahan dan penambahan peraturan dalam kontrak. Yang pertama itu persyaratan kontrak konstruksi dapat mengalami perubahan, dikarenakan perubahan kebijakan pemerintah terkait pembuatan kontrak konstruksi. Yang kedua, terdapat perubahan spesifikasi material dari pihak owner, dikarenakan perubahan atas kemauan dari ownernya sendiri. Yang ketiga itu ada permintaan pekerjaan tambah atau kurang di luar lingkup pekerjaan yang ditetapkan, dikarenakan adanya perubahan desain yang disepakati, pekerjaan yang diminta sama owner. Lalu ada proyek yang dapat mengalami penghentian sementara dikarenakan force majeure, adanya bencana alam atau kecelakaan dalam kerja. Selanjutnya ada pengadaan material yang dapat ditunda oleh pihak ketiga atau vendor, dikarenakan kesulitan ekspor impor, kendala produksi barang. Next. Selanjutnya itu ada perselisihan kedua belah pihak, di mana dalamnya terdapat perselisihan mengenai perubahan akibat force majeure. Penyebabnya adalah adanya perbedaan pendapat antara owner dan kontraktor dalam mendefinisikan force majeure dan pengambilan keputusan dalam kejadian force majeure ini. Selanjutnya adalah pelanggaran kontrak, di mana dalamnya terdapat waktu pembayaran tidak sesuai dengan yang ditetapkan pada kontrak. Penyebabnya adalah owner tidak konsisten dengan isi kontrak, owner telat melakukan pembayaran. Untuk proactive risk control dan reactive risk control dapat dilihat pada tabel di samping. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.